Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Oke, gak usah lama-lama ya. Wah! Ayam goreng. Oh, Mampus gue bales. Oke, ini cerita. kaget. Nah, Dicil kaget Cil. Kaget dia. Ini cerita gak jauh dari sini nih, di Jakarta Selatan. Gimana sih? Gak jauh dari sini, kalau kemarin kan jauh ya, Ciremai ya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong disamarkan nama saya ya. Saya ini punya cerita yang sampai sekarang belum pernah saya ceritain ke siapapun, bahkan ke teman kerja saya. Kebetulan saya kerja di Jakarta Selatan, daerah Pejaten Barat. Hah? Pejaten Barat nih. Jadi kantor saya ini sebuah rumah besar dan dijadikan kantor. Yang tahu daerah sana pasti paham lah sebesar apa rumah-rumah di sana. Dulu kantor saya di Mampang Perapatan, persis pinggir jalan samping Superindo Mampang. Rumah itu dijual dan kita pindah ke daerah Pejaten Barat. Ini berarti masih satu area ya sebenarnya. Awal pindah sebenarnya nggak nyaman di kantor ini, karena pas banget depan kantor kita tuh ada pohon sawo besar yang sampai sekarang nggak berani buat ditebang. Sekeliling kantor saya ini kebun, tanaman gitu, dirawat sih. Cuma banyak pohon pisang, pohon rambutan. Nah, pohon rambutannya pas banget di deket kolam renang belakang ruangan kerja saya. Ruangan kerja aku ini punya jendela yang besar banget, jadi bisa langsung ngeliat kolam dan lihat pohon rambutan. Iya. FYI, kolam di kantor itu bukan buat berenang, tapi buat kolam ikan. Wah. Kesan angker di saat maghrib sampai malam itu berasa banget di sini. Oh iya, saya di kantor perempuan sendiri. Memang aturan perusahaan tuh nggak boleh banyak pegawai wanita terlalu banyak, karena kita lebih fokus kerja lapangan. Oh. Dan posisi saya sebagai admin di kantor. Suatu ketika saya diharuskan lembur sama manajer saya. Otomatis saya harus di ruangan kerja admin sendirian malam hari. Ruangan kerja saya ini sebenarnya kamar yang dijadikan ruangan. Jadi pas saat pindah tuh udah ada lemari coklat besar yang nempel di temboknya. Biasanya kalau pagi saya selalu nyalain YouTube di komputer admin deket lemari, ya biar semangat kerja lah. Tapi kalau udah malam, saya nggak berani buat nyalain musik keras-keras. Saya dengerin lah PMK ini nih, pakai headset Bluetooth. Iya. Posisi saya duduk pas menghadap pintu dan lemari coklat besar di ruangan. Nggak tahu kenapa, mata saya tuh kayak diharuskan nengok ke lemari itu. Pertama ngelirik masih aman. Pas saya lirik kedua, nggak tahu kenapa pintu lemari tuh jadi terbuka sedikit, kayak ada yang dorong dari dalam lemari. Iya. Saya sedikit mikir sih saat ngelihat lemari itu, apa ada angin atau apa gitu. Tapi di ruangan pakai AC, ya nggak mungkin dong bisa ngedorong pintu lemari kayu. Di situ bulu kuduk saya berdiri semua. Karena penasaran, saya liatin lagi tuh lemarinya. Tahu apa yang saya lihat? Saya ngelihat ada kain putih setengah terjepit di pintu lemari itu. Putih kecoklatan menurut saya. Gak pakai mikir, saya langsung ngibrit keluar ruangan menuju meja teman di divisi lain. Setengah keringetan dan mau nangis waktu itu. Mereka nanya, "Kenapa kamu?" Saya gak bisa jawab dan cuma bilang, "Gak apa-apa, cuma takut aja sendirian di ruangan." Gak lama teman admin yang masuk malam akhirnya datang dan langsung masuk ruangan. Ternyata lemari dalam keadaan tertutup dan saya gak ngelihat kain itu lagi. Besok harinya, seperti biasa saya masuk pagi dan diharuskan lembur lagi. Kali ini sama teman saya. Ini sih pengalaman yang paling mengerikan buat saya sampai sekarang. Jadi pas malam sekitar jam 10-an, jam 10 lewat 10 tepatnya, saya mau siap-siap pulang lembur. Nah, biasanya sebelum pulang itu saya selalu rapi-rapi meja, terus ke kamar mandi. Saat itu, saya lagi dengerin PMK pakai headset Bluetooth.
kalian pasti paham deh kalau pakai headset Bluetooth itu selalu ada perempuan yang bilang turn on atau turn off gitu kan. Karena jarak HP saya di meja kerja dengan kamar mandi itu lumayan jauh, jadi jarak jangkau headset otomatis bilang disconnected, yang artinya nggak terhubung. Nah, otomatis mati dong, dan saya nggak bisa dengar PMK atau suara lainnya. Saya buang air kecil nih di kamar mandi. Masuk kamar mandi langsung menghadap ruang shower kecil, dan sampingnya WC duduk. Di samping WC duduk ada wastafel dengan cermin yang besar. Dari cermin itu bisa ngelihat kaca kamar mandi di bagian atas. Nggak lama saya flush air WC, tiba-tiba saya denger di headset ada yang bilang, nengok kaca dong. Suaranya lirih, sedikit serak-serak gitu. Di situ saya langsung merinding dan teriak sambil copot headset yang saya pakai. Karena pas saya lihat cermin, saya lihat ada kepala kuntilanak ngintip di kaca jendela kamar mandi. Ini merinding gue. Matanya melotot, berwarna merah, rambutnya berantakan dan bibirnya hitam. Saya cuma bisa teriak, gak bisa bergerak, karena saya juga mikir gak mungkin saya keluar kamar mandi tapi gak pakai celana. Teman saya gedor-gedor kamar mandi nih, cowok semua ya. Akhirnya dengan mata merem, saya pakai celana pelan-pelan dan gak pikir panjang, saya langsung keluar. Lagi-lagi teman saya nanya ada apa. Saya gak berani buat cerita dan cuma bilang ada kecoa tadi. Sambil suara saya sambil suara saya serak dan deg-degan setengah mati. Setelah saya tanya-tanya tukang kebun di kantor, ya kebetulan beliau asli orang situ. Dia bilang kalau emang rumah ini dulu bekas orang Jerman. Dan dia punya banyak ART gitulah. Suatu ketika saat bekerja, ada ART wanita ya, yang mau manjat pohon rambutan belakang dekat kolam. Tapi karena licin, akhirnya dia jatuh dari pohon dan kepalanya membentur pinggiran lantai kolam. Dari situ nggak ada yang mau beli maupun nyewa rumah ini, karena emang angker kata warga sekitar. Dan orang Jerman itu kabarnya kembali ke negaranya. Kadang-kadang Gojek asli orang situ yang jemput saya juga selalu bilang, wah, Mbak ngantor di sana, nggak ada cerita horornya Mbak. Nah, saya cuma bisa diem sambil nyengir-nyengir aja. Dan sampai akhirnya perusahaan saya nyewa kantor ini karena memang murah banget dan direnov ulang. Karena pandemi, nggak mungkin juga kita pindah kantor lagi. Nggak ada yang semurah dan seluas rumah ini. Oh iya, kalau Mimin penasaran sama gambar atau foto ruangan dan pohon yang saya ceritain, nanti saya DM ke Instagram PMK aja ya. Maaf sebelumnya karena gambar atau foto kantor kita gak boleh dipublish ke orang-orang. Setelah kejadian itu saya gak pernah mau lembur sama sekali di kantor sampai saat ini. Ya jadi seperti itulah pengalaman kerja di kantor saya yang baru. Mohon maaf kalau kepanjangan dan kurang bisa dimengerti. Sukses selalu untuk podcast Malam Kliwon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nengok kaca. Ih, goblok. Kaget lu, anjing lu. Nengok sini dong. Aduh, kaget bro. Nengok sini dong. Ada gua. Ada lu telanjang ini. Nengok sini dong. Iya. Ayo. Lihat tatoku lo. Goblok. Suaranya serak-serak gitu ya. Nengok sini dong. Gak tau temennya lagi berak nih. Nengok sini dong. Tai kok gak putus-putus lo. Lihat deh. Nengok sini dong. Weh, gendruwo nih. Senggol dong. Ya. Taunya salah ya. Kalau itu kan pas ya. Kalau kuntilanak pas kalau matanya. Lah kalau nih misalnya frame ya. Ini kan frame nih. Kalau gendruwo kan gede kan. Kalau bisa lepas suruh nengok sini dong. Sini doang. Dia langsung dihadapkan dengan cumi Squid Game. Wah, gue bilang, kenapa ya ada otak-otak Singapura nih? Tapi apa ya yang Hitam ya? ini
Loh, Kok katanya ada teripang. katanya pohon rambutan. Kenapa di pisang raja nih? Pisang Jadi raja. Ya kan? Genderuwonya juga. Ya salah gua. Mesti begini. Enggak in frame ya kalau begini ya. Iya kan? Maaf, Mbak. Saya jongkok dulu abis itu nengok sini ya. Nengok sini baru kan. Set, nengok sini dong. Nah, gitu dong, Kalau Pak. segini kan cuma di sini. Tadi kan Mbaknya kaget kalau gitu. Masa ngelihat tangan orang hutan kan? Ini kenapa ada lengan orang hutan Wah, nih? ada lengan orang hutan. Berbulu kan. Genderunya gitu lagi ya. Aduh, salah. Harusnya jongkok ya. Aduh, salah gua. Aku malah memainkan sotong. Pisang raja. Ya, Pisang tanduk. Aduh, salah. Jongkok dulu, genderuwo Iya. baru bilang. Baru nengok. bang, gitu. Nah, jangan lu ngadek suruh nengok. Iya. Kalau mbaknya digenteng nggak apa-apa. Kan gak sejajar ya. Aduh. Nengok sini dong. Wah, ada lengan orang hutan di sini. Lucu banget mbaknya gitu kali ya. Gini nggak gini. Gini. Lengan orang hutan. Goblok banget. Ada tangan siamang. Tangan siamang. Yuh. Ada tangan siam. Mbu. Yang gede-gede. Mbu. Aduh, goblok genderuwo tolol. Genderuwo goblok lagi. Mbaknya juga polos lagi. Ada ini ya. Aduh. Dia merasa bersalah. Aduh. Iya, jadi ya Kak, Salah pamer gue gitu. harus setari. Ih, Harus setarin. Malah gini, dikasih lihat. Goblok. Udah. Terima kasih. Dah. Mbak, jangan trauma ya melihat lengan siamang. Oh, embu. Ah.